Alkisah di Wangsa Mandala yang penuh dengan kedamaian, sebuah kerajaan yang agung bernama Kerajaan Rimba Awan. Kerajaan ini dinamakan demikian karena ia diselimuti awan tebal dan dikelilingi hutan belantara yang dihuni oleh makhluk-makhluk ajaib. Pada masa itu, sang raja dan permaisurinya memerintah dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan, dan mereka sedang dikaruniakan seorang putra atau putri yang dinantikan oleh rakyat. Para menteri berharap bahwa anak itu adalah Namun pada hari yang penuh harapan itu, setelah menemani permaisurinya dalam proses kelahiran, sang raja menerima berita yang tak disangka-sangka. Anak yang dilahirkan adalah seorang wanita. Pada saat bayi itu dilahirkan, suatu keajaiban yang amat luar biasa pun terjadi. Bulan yang sebelum ini tidak kelihatan, tiba-tiba muncul dengan penuh gemilau di langit malam. Cahaya bulan yang selama ini tersembunyi itu menyinari seluruh penjuru, memancarkan sinar yang begitu indah dan mempesona seolah-olah bisa menembus setiap sudut hati mereka, menerangi seluruh penjuru kerajaan dengan cahaya yang tak terhitung banyaknya. Sinar bulan yang lembut itu jatuh dan menyentuh tubuh bayi yang baru lahir, memberikan cahaya yang begitu damai dan penuh keberkatan. Nama baginda putri itu ialah Nurmala Misbah. Sejak kecil, dia tumbuh dengan begitu cepat. Namun seiring berjalannya waktu, semakin ramai penghuni istana yang mulai merasa tidak senang dengan kehadirannya. Mereka mulai beranggapan bahwa putri tersebut mungkin dilahirkan dengan nasib yang kurang baik. Setiap kali Putri Nurmala melintasi ruangan, seolah-olah hawa dingin yang sejuk berbisik dalam bisu, membuat suasana menjadi serba tidak nyaman. 10 tahun kemudian, tersebarlah kabar gembira bahwa sang ratu hamil sekali lagi. Semua orang di istana menanti-nantikan kelahiran anak kedua itu dengan penuh harapan. Ketika saat kelahiran tiba, tak disangka-sangka anak yang dilahirkan kali ini adalah seorang bayata. Keajaiban pun terjadi. Begitu sang putra menghirup udara dunia, matahari yang selama ini terbit dengan biasa tiba-tiba memancarkan sinarnya yang begitu terang dan keemasan bagaikan api yang menyala, menyinari seluruh istana. Cahaya matahari yang memancar itu bagaikan suatu pertanda bahwa kelahiran putra ini adalah sebuah berkah besar yang membawa harapan baru dan kehangatan bagi kerajaan Rimba Awan. Kemudian diberi nama Zuhair Misbah. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat, dan tak disangka kini sudah 7 tahun dari kelahiran sang adik. Kakak beradik ini tumbuh dengan baik. Nurmala, sang putri sulung, tumbuh menjadi seorang gadis yang teramat jelita. Rambutnya yang hitam legam terurai dengan anggun, sementara matanya yang berwarna coklat memancarkan ketenangan yang mendalam serta sifatnya yang budiman. Di sisi lain, sang adik, Zuhair, juga tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang penuh semangat dan ceria. Rambut coklatnya yang lembut bagaikan sutera yang terurai dan matanya yang serupa dengan milik kakaknya menambah pesonanya yang tiada tara. Namun tak lama setelah itu datanglah kabar duka yang menggemparkan istana. Sang raja yang telah memimpin dengan bijaksana gugur di medan perang, meninggalkan kerajaan dalam kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu, sang ratu yang telah lama menderita penyakit langka yang tak dapat disembuhkan, menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana ini dengan sebuah deru angin yang tenang. Dalam waktu yang singkat, kerajaan kehilangan dua pemimpin yang amat dihormati. Nurmala yang pada waktu itu baru berusia 17 tahun terpaksa mengambil alih kepemimpinan sebagai pewaris tahta. Meskipun usianya masih muda, namun tak ada jalan lain karena dia adalah pewaris sang tahta kerajaan Rimba Awan. Para menteri yang tak setuju mulai merencanakan kudeta. Keesokan harinya, perencanaan kudeta itu mulai dijalankan. Namun alih-alih melakukan tindakan terbuka, mereka mulai menyebarkan kabar burung yang mengklaim bahwa Nurmala adalah anak yang terkutuk, penyebab dari bencana yang menimpa kerajaan hingga penyebab kematian raja dan permaisurinya. Tak disangka banyak rakyat yang terpengaruh oleh fitnah tersebut percaya bahwa Nurmala membawa malapetaka bagi kerajaan. Mereka segera berkumpul di halaman istana, membawa senjata dan bara api, bersiap untuk memaksa putri itu keluar dari istana dan diasingkan. Mendengar keributan itu, Nurmala hanya berdiri diam, menatap kerumunan dengan wajah yang kosong, tanpa ekspresi. Saat ia berada di gerbang istana, dia melihat adiknya. Adiknya bertanya, "Kakak, apakah aku boleh ikut?" Nurmala pun mengiyakannya. Nurmala dan adiknya sedang berjalan-jalan. Ia melihat adiknya sambil tersenyum bahagia dan dia hanya menatap adiknya sambil tersenyum tipis.
Tiba-tiba angin muncul dari sebelah hutan yang membuat warga ketakutan. Tiba-tiba mereka semua terjatuh sambil mengeluarkan cairan hitam yang berbahaya. Tiba-tiba ada burung yang datang dan berkata bahwa rakyat di kerajaan sana sedang dilanda penyakit yang mematikan. Nurma yang terkejut pun menyuruh burung itu untuk mengikutinya. Tetapi hutan, burung itu pun mengganggu dan mereka mulai berjalan menuju hutan. Karena waspada, ia pun menyiapkan anak panahnya. Tiba-tiba ia melihat adiknya dibawa oleh sepotong akar dan dia dengan para ragu berlari dan menangkap adiknya. Saat menangkap adiknya, dia melihat sosok makhluk ajaib. Makhluk itu membawa mereka ke suatu kawasan di dalam hutan yang tampak seperti dunia lain. Makhluk itu berhenti di sebuah pohon. Di dekat sebuah pohon besar yang memiliki cabang yang melingkar indah. Dengan hati-hati, ia memetik sebutir biji yang tampak bersinar dari Nurmaya yang melihat itu mencoba untuk memekarkan bunga itu, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba saja adiknya memegang tangannya dan berkata bahwa kita bisa bersama-sama melakukan ini. Dan pada saat itu juga bunga itu mekar dengan sempurna. Mereka berterima kasih kepada makhluk itu yang hanya mengangguk sambil memandangi mereka dengan lembut sebelum mengantar mereka hingga di tepi hutan. Senja kala, sesampainya di desa, mereka segera merebus bunga tersebut dan membagikan air rebusannya kepada warga yang dalam waktu singkat, warga mulai pulih. Saat itu langit menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Bulan dan matahari seolah menyatu membentuk gerhana yang indah dengan hembusan angin lembut dari arah hutan. Menyaksikan keajaiban itu, Nurmala tersenyum lembut, merangkul adiknya dan memandang ke arah istana. Di matanya, istana itu bukan lagi sekedar bangunan megah, melainkan simbol mimpi yang ia dan adiknya juga dengan sepenuh hati dan ketulusan.